Dahulu kala, di sebuah negeri di pesisir utara Jawa, pada abad ke-7 Masehi, angin laut berhembus membawa harum rempah-rempah. Kapal-kapal asing bersandar di pelabuhan, dan di balik hiruk-pikuk perdagangan, berdiri seorang pemimpin perempuan yang namanya akan dikenang selama berabad-abad. Dialah Ratu Sima, sang ratu adil dari kerajaan Keling, atau yang lebih dikenal sebagai Kalingga. Kerajaan Keling atau Kalingga disebut-sebut dalam catatan Tiongkok sebagai Huling. Lokasinya dipercaya berada di sekitar pesisir utara Jawa Tengah, daerah yang kini kita kenal sebagai Jepara atau Pekalongan. Pada masanya, Keling adalah pusat perdagangan yang ramai, makmur, dan dihormati negeri-negeri seberang. Sumber-sumber Tiongkok, terutama catatan dinasti Tang, menyebut Huling sebagai negeri yang dipimpin oleh seorang raja perempuan. Sosok yang dikenal sangat bijaksana dan adil dalam memerintah. Inilah yang diyakini sebagai Ratu Sima. Salah satu kisah paling terkenal dari Ratu Sima adalah tentang kantong emas. Ceritanya, suatu hari seorang pedagang asing sengaja menjatuhkan kantong emas di jalan utama kerajaan. Anehnya, tidak ada satupun warga yang berani menyentuhnya. Kantong itu tergeletak di sana. Bukan sehari, bukan sebulan, tapi bertahun-tahun lamanya. 3 tahun kemudian, sang pedagang kembali. Dan betapa terkejutnya, ia mendapati kantong emas itu masih ada di tempat yang sama. Itu tak tersentuh. Namun suatu ketika, anggota keluarga kerajaan sendiri, konon putra mahkota, tanpa sengaja menyentuh kantong tersebut. Dan apa yang terjadi? Ratu Sima tak pandang bulu. Demi menegakkan keadilan, ia memerintahkan agar jari sang putra mahkota dipotong. Bayangkan, seorang ibu dan seorang ratu yang lebih memilih hukum ditegakkan ketimbang menyelamatkan anaknya sendiri dari hukuman. Inilah potret seorang pemimpin yang mengutamakan keadilan di atas segalanya. Pada masa pemerintahan Ratu Sima, Kalingga bukan hanya dikenal sebagai negeri yang menjunjung tinggi keadilan, tapi juga sebagai pusat kebudayaan. Agama Buddha Mahayana berkembang pesat di tanah ini dengan pengaruh kuat dari India. Bahkan, catatan Biksu Tiongkok Ising menyebutkan adanya kerajaan bercorak Buddha di Jawa pada abad ke-7. Pada saat Eropa masih berputar dalam abad-abad ke-8, di Nusantara sudah berkembang budaya literasi, hukum, dan agama yang kuat. Tak heran jika Kalingga menjadi salah satu cikal bakal peradaban besar di Jawa. Menurut legenda, Ratu Sima bukan hanya seorang penguasa, tapi juga nenek dari Raja Sanjaya. Pendiri dinasti Sanjaya, salah satu dinasti besar yang membangun kerajaan Mataram kuno. Artinya, dari garis keturunannya, pengaruh Ratu Sima masih terus mengalir dalam sejarah politik Jawa. Namun menariknya, hingga kini bukti arkeologis tentang Ratu Sima masih sama. Para sejarawan mengandalkan naskah-naskah kuno seperti Carita Parahyangan untuk merekonstruksi kisahnya. Sebuah pertanyaan besar pun menggantung. Seberapa banyak dari kisah Ratu Sima yang benar-benar sejarah dan seberapa banyak yang merupakan legenda? Sampai hari ini, keberadaan kerajaan Keling dan kisah Ratu Sima masih menyisakan teka-teki. Adakah prasasti-prasasti yang suatu hari akan ditemukan dan mengungkap lebih banyak fakta? Atau mungkin cerita tentang kantong emas itu hanyalah simbol moralitas yang dijunjung tinggi masyarakat Jawa? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat kisah Ratu Sima terus hidup, menjadi bahan diskusi, penelitian, dan inspirasi. Ratu Sima adalah simbol keadilan abadi, meski catatan sejarah tentangnya masih bercampur antara fakta dan legenda. Ia tetap menjadi figur penting dalam perjalanan budaya hukum di Nusantara. Di saat dunia masih gelap gulita, Keling dan Ratu Sima sudah mengajarkan bahwa keadilan tak boleh pilih kasih. Hukum harus ditegakkan untuk siapapun, bahkan bagi darah daging sang raja. Cerita tentang Ratu Sima bukan sekedar dongeng masa lalu, tapi cermin nilai luhur yang seharusnya tetap kita junjung di masa kini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Ratu Sima benar-benar ada, ataukah ia hanyalah sosok ideal dalam cerita rakyat Jawa? Tulis pendapat di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena masih banyak kisah menarik dari sejarah Nusantara yang akan kita bahas di sini.